Hai semuanya, kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. McDonald's merupakan salah satu gerai fast food terbesar di dunia. Pertama kali berdiri pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat, dengan menu andalan mereka Burger Big Mac. Pendiri mereka bernama Richard McDonald dan Maurice McDonald. Hingga saat ini, McDonald's memiliki banyak sekali gerai di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pertama kali di Indonesia berdiri pada tahun 1991 di Sarinah Tamrin, Jakarta. Tentunya, dalam menjalankan bisnis mereka, McDonald's memiliki visi dan misi, yaitu McDonald's ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk para konsumen mereka. Oleh karena itu, diperlukannya perubahan atau penyesuaian terhadap keinginan para konsumen mereka yang ditujukan untuk memperluas market perusahaan fast food ini. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh McDonald's yaitu adanya pembuatan self-order kiosk. Self-order kiosk ini dirancang untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan dan juga pembayaran secara langsung. Nah, di sini sistem ini menggunakan dual point system atau DPS yang memisahkan antara counter pembayaran, counter pemesanan, dan juga counter pengambilan makanan sehingga lebih terstruktur dan juga lebih tersistem. Sistem ini pertama kali diuji pada tahun 2003 di Kanada, di mana ide-ide ini diambil dari banyaknya kios-kios di supermarket dan juga airport yang sudah menerapkan sistem pemesanan sendiri. Self-order kiosk McDonald ini tergolong dalam tipe perubahan teknologi yang dapat memberikan banyak dampak positif, baik bagi pihak perusahaan maupun pihak konsumen. Antrian panjang yang kerap kali ditemukan pada gerai McDonald dapat dipangkas dengan sistem self-order. Konsumen dapat menghemat waktu dan tenaga dalam membuat pesanan dan pembayaran sehingga menjadi lebih efisien. Konsumen juga tidak perlu khawatir apabila ada kesalahan dalam mencatat pesanan atau human error yang biasa dilakukan oleh para staf, karena pemesanan dilakukan oleh konsumen itu sendiri. Kemudahan dan kecepatan ini dapat meningkatkan customer experience serta customer satisfaction. Penerapan self-order kiosk ini juga dapat meningkatkan jumlah pesanan yang dapat diproses dan juga adanya perpindahan staf yang semula di kasir bisa dipindahkan ke bagian produksi sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya labor juga ikut berkurang. Ada 3 tahap dalam pengubahan proses. Pertama, unfreezing. McDonald's mencari cara bagaimana membuat konsumennya nyaman dan mudah dalam mengorder pesanan. Juga mengembangkan inovasi serta mengubah beberapa aktivitas yang sebelumnya dinilai terlalu memakan waktu menjadi lebih mudah dan mempersingkat waktu konsumen serta pegawai. Tahapan kedua, yakni perubahan yang dilakukan dengan adanya self-order kiosk untuk konsumen mempersonalisasi pesanannya, pegawai mengantarkan makanan ke konsumen, dan terdapat stasiun baru untuk pengalihan kru dalam McDonald's. Terakhir, tahapan ketiga ada freezing. Pegawai hanya menerima pesanan jadi dan pembayaran tunai dari konsumen, serta mengantarkan pesanan makanan kepada konsumen agar konsumen tidak perlu menunggu di kasir lagi. Perubahan teknologi yang dilakukan McDonald tentunya memberikan reaksi bagi pegawai McDonald. Ada 2 macam. Pertama adalah pegawai yang awalnya menolak namun pada akhirnya menerima, dan yang kedua adalah pegawai yang menerima perubahan tersebut sejak awal. Pegawai yang awalnya menolak dengan alasan bahwa perubahan tersebut masih belum dilakukan dan biaya yang digunakan untuk melakukan perubahan tersebut juga tidak sedikit. Beberapa pegawai berpendapat bahwa pekerjaan akan digantikan oleh teknologi dan akan ada PHK atas perubahan tersebut. Meskipun begitu, ada pegawai yang menerima perubahan teknologi dengan alasan berkembangnya zaman ke arah digitalisasi. Mereka berpendapat bahwa dengan adanya self-order kiosk akan membawa kemudahan serta kenyamanan bagi konsumennya. Seperti halnya di salah satu kedai McDonald di Plaza Marina, Surabaya, didapati bahwa pegawai menerima akan perubahan yang terjadi karena akan memudahkan dan meringankan pekerjaan mereka. Dan justru karena ada penambahan stasiun atau kios baru, mereka melakukan penambahan dan pengalihan kru atau staf untuk ditempatkan pada stasiun baru tersebut. Implementasi dari perubahan teknologi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah determining what to change. Di McDonald's sendiri, ide untuk menerapkan self-order kiosk berawal dari adanya perubahan preferensi konsumen dari cara pemesanan tradisional menggunakan kasir menjadi cara pemesanan yang otomatis menggunakan mesin. Hal ini terjadi karena konsumen, yang sebagian besar merupakan generasi muda, menginginkan sistem pemesanan yang lebih mudah, lebih cepat, nyaman, dan juga dapat meningkatkan personalisasi. Tak hanya itu, adanya peningkatan upah karyawan juga mendorong McDonald's untuk meningkatkan efisiensi biayanya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua adalah understand the dynamic system. Penggunaan teknologi untuk menerima pesanan tentunya akan membawa dampak yang besar bagi para karyawan, terutama di bagian kasir. CEO McDonald's sendiri mengakui bahwa inovasi ini pastinya akan mengurangi kebutuhan akan staf yang bertugas sebagai kasir.
Akan tetapi, ia juga menegaskan bahwa penggunaan teknologi ini tidak akan mengakibatkan PHK besar-besaran karena sebagian besar kasir masih akan dioperasikan untuk melayani konsumen dan sebagian lainnya akan dipindahkan ke bagian restoran yang lain seperti preparation, waiter, dan juga just experience leader untuk meningkatkan layanan dan juga customer experience. Berikutnya adalah responsibility of implementing major change. Penerapan perubahan yang begitu masif ini tentunya tak lepas dari dukungan CEO McDonald yaitu Chris Kaminsky sebagai pimpinan puncak top manajemen, peran aktif dari para lower dan middle management, serta kesediaan karyawan untuk menerima perubahan ini. Dan berikutnya ada the pace and sequencing of change. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 di US, penggunaan self-order kios terus meluas di berbagai gerai McDonald di seluruh dunia. Hingga akhir tahun 2020, sudah ada lebih dari 14.000 gerai yang telah menerapkan sistem ini. Walaupun begitu, pengalihan dari sistem pemesanan di kasir menjadi self-order ini tergolong lambat, dikarenakan digitalisasi dari tiap negara maupun daerah tentunya berbeda-beda, yang menyebabkan perubahan juga tergantung pada pergerakan di daerah tersebut. Di Indonesia sendiri, self-order kios baru mulai dibangun sekitar tahun 2018 di Jakarta, yaitu McDonald Bintaro, TB Simatupang, Pondok Indah, Arta Gading, dan Sahrina.